Oke, ketemu lagi eh, di mata kuliah bahasa Microsoft Bahasa Rakitan ya. Ini adalah pertemuan ketiga untuk apa namanya untuk materi mode addressing. Ini saya sengaja untuk saya record karena tidak bisa bisa online untuk hari ini. Kita langsung saja. Hasil yang didapat untuk belajar ini itu menjelaskan yang namanya setiap operasi setiap data, mode pengalamannya seperti apa, kemudian menggunakan mode data addressing untuk membuat statement untuk bahasa rakitan, menjelaskan operasi setiap program, mode addressing mode, kemudian untuk menggunakan yang namanya memory addressing yang membuat assembly dan mesin untuk bahasa rakitannya memilih mode addressing yang tepat untuk menyesuaikan pekerjaan. Pengamal sangat lunak untuk kompresor membutuhkan pemilihan untuk dalam ada pengamatan untuk menyelesaikan instruksi ya. Di sini untuk data mode addressing yang paling ini yang digunakan itu adalah sering dipraktekin itu adalah move ya. Move itu kemarin saya udah pernah jelasin, move itu adalah opcode yang dinamakan dengan mnemonic. Move itu instruksi yang paling umum, yang paling fleksibel untuk instruksi, menyediakan basis untuk menjelaskan mode addressing. Move ini menentukan aliran data, ya, aliran data artinya mengkopikan data bersumber dari operan 2 sebagai bersumber pada operan 2 sebelah paling kanan dan tujuan ada pada operan 1 sebelah kiri. Next to opcode mode. Jadi mode itu masuk opcode. Ya, nanti kalau di bahasa mesin mode kita akan lihat selanjutnya di pertemuan keempat. Sebuah opcode atau kode operasi memberitahu microprocessor apa yang harus dilakukan. Ya, ketika kita menggunakan move berarti memberitahukan bahwa processor untuk memindahkan data, karena move itu fungsinya untuk memindahkan data ya. Opcode sendiri atau move code itu atau mode ya, move itu termasuk dalamnya di fungsinya memberitahu microprocessor operasi yang harus dilakukan. Nah, kita udah diperhatikan mungkin ya. Jadi rumus paling dasar ini untuk mendapatkan sumber aliran datanya. Jadi dari MOP itu termasuk opcode tadi untuk mengetahukan apa yang bisa dilakukan oleh prosesor. Kemudian yang sebelah sini operan 1 dan sebelah kanannya adalah operan 2. Di mana aliran datanya dari sumber ke tujuan. Jadi kopikan BX, register BX ke dalam register X. Itu cara bacanya. Jadi jangan salah. Jadi untuk koma ini fungsinya sebagai pembatas pemisah antara operan 1 dan operan 2. Operan 1 sebagai destination, operan 2 sebagai source ya. Oke, ini adalah mode data addressing yang digunakan di dalam prosesor. Itu ada 9 ya, cuman yang saya terangin di sini saya sampai 7 dari register, immediate addressing, direct addressing, register indirect, base plus index, register relatif, dan base relatif plus index. Karena sudah sampai register relatif ya, karena bikin prosesor untuk ini register digunakan untuk data, Intel 8086 itu sampai menggunakan 7 mode addressing, mode data addressing. Kalau yang PT4 sampai 9, jadi saya menggunakan. Pertama untuk register addressing yang pertama ini adalah mode mode addressing yang operan 1 dan operan 2 itu dua-duanya register. Nah, sebelum kita mengenal yang namanya register, contohkan dengan register addressing, kita pahamin lagi bentuk pengamatan data yang paling umumnya. Ada microprocessor itu, register itu terdapat
kemarin saya jelasin ada 8 bit sama 8 bit sama 16 bit ya. Di mana AX ini akumulator, BX itu base index, CX itu call counter, DX itu data, SP stack pointer, BP itu base pointer, set index, dan DI. Dan masing-masing dari DX, AX, BX, CX, DX itu ke 6 register 16 ini itu ada sisi low sama high-nya, itu dibagi lagi dengan AH sama AL, di mana AH yang tingginya, AL itu yang rendahnya, termasuk BH, BL, CH, CL sama itu BH, BL itu dari bagian dari BX, CH, CL, DCX, DH, DL dari DX. Sedangkan registrasi SP, BPSI dan SI tidak ada 8 bitnya, dia langsung 16 bit. Kemudian untuk register 32 bit ya tinggal dinamakan depannya. Jadi IX, IBX, ICX, IDX, ISP dan selanjutnya. Ya. Kalau 64 bit namakan R di depannya, RAX, RBX, RCX, RDX dan sebagainya. Ya, ini ternamakan. Termasuk kalau yang namanya yang register SP, BP, DI sama SI ditambah dia adalah 30 bitnya ada, 32 pun juga ada, tetapi 8 bitnya nggak ada. Ya, yang terpenting pada register addressing, operan 1 dan operan 2 register ukurannya sama. Nah, syarat utama untuk register addressing itu harus ukuran sama, ukuran salah satunya harus sama. Artinya seperti apa? Nah, misalkan jadi operan 1 dan operan 2 harus sama-sama ukurannya. Nah, kita perhatikan di sini. MOP AL BL ya. Kita lihat operan 1 yang dinamakan register addressing itu dua-duanya operan 1 operan 2 itu register. Ya, kemudian persyaratannya itu harus sama-sama satu ukuran. Kita lihat ukuran AL itu kan 8 bit ya, BL itu 8 bit, 8 bit sama. Jadi ini bisa dieksekusi. Betul. Jadi 8 sama 8. Jadi artinya jadi mana ya? Ya. Jadi kopikan 8 8 bit register 8 bit yang dari BL ke dalam register AL sini bahasanya. Ini sama bisa MOP AX CX ya, intinya operan satunya dua-duanya sama. Ini AX CX ini sesama register dan sama-sama 16 bit. Ini bisa. Ini pun sama MOP SP BP ya. Jadi copy kan 16 bit. Copy itu fungsinya yang dari move. Move itu sebagai copy. Jadi kopikan ke dalam SP karena BP itu adalah sumber, ini tujuan, jadi ke dalam misalnya. Kemudian MOP DX AX. Nah, ini kalau yang ini kan register segmen ya. Register segmen itu tidak terpengaruh bit. Nah, dia bisa ya, jadi tetap karena dia ininya 16 bit nih, berarti tetap 16 bitnya. Kopikan AX into DS. Data segmen ya, dan kan di segmen itu data segmen, stack segmen, extract segmen, sama kode segmen. Kemudian ini juga sama, RAX, RDX sama-sama 64 bit. Ya, kalau misalkan seperti ini gimana? MOV C H, DX. Nah, seperti ini tidak bisa. Kenapa? Karena beda ukuran. Yang saya bilang tadi, persyaratan untuk register addressing dua-duanya harus sama, satu ukuran. Jadi ini adalah CH itu 8 bit, TX itu adalah 16 bit. Jadi tidak bisa. Nah, ini yang tidak bisa dilakukan. Harusnya gimana? Harusnya begini misalkan. Mau CH, misalkan DH. Kan sama-sama nih. DH itu pecahan dari DX. Seperti itu. Ya, ini juga dicontohin juga. Contoh register addressing yang salah. MOV IS, DS. Ini tidak bisa karena dua-duanya sama-sama segmen. Operan 1, operan 2 itu segmen. Jadi tidak boleh dilakukan sesama sama apa namanya segmen.
Register segmen perlu yang saya jelaskan lagi. Register segmen itu ada ES, CS, DS sama SS ya. Nah, ini sama-sama segmen semua, jadi tidak bisa baik di sini mob CS atau DS atau mob ES, SS dan sebagainya. Yang empat ini tidak bisa digunakan. Harus misalkan ya betul gimana? Misalkan di sini ada register AX, itu bisa. Ya, jadi mob DL DX tidak boleh karena ada campuran like size. Ya, ini 68 bit, ini 16 bit, jadi tidak bisa. Jadi harus ganti, misalnya ini BX itu bisa. Atau di sini misalkan di sini adalah DL misalkan, itu bisa. Ya, mob CSAX, nah ini tidak bisa dikasih lagi. Ini kode segmen tidak boleh sebagai sumber, sebagai tujuan. Jadi kalau ini kan kode, tempat kode berjalan kan. Ini kalau bisa misalkan mob AX, CS. Nah, seperti itu ya untuk itunya. Kemudian immediate addressing itu adalah data langsung dimasukkan ke memori, ya pola hexadecimal output ke memori. Dari itu adalah datanya konstan. Data ditransfer dari register atau lokasi memori adalah variabel data. Nilai variabel. Kebalapan itu langsung operasi pada byte atau data word. Ya, pada ini kalau data bit itu adalah misalnya gini, langsung ya mob AH02 ya, ini contoh immediate addressing. Jadi nilai ini masukkan konstan ke dalam register AH ya. Kemudian mob ini adalah datanya berapa bit ini? Ini datanya byte. Kenapa byte? Karena 8 bit kan. 02 misalnya ini H mob AH02, masukkan nilai 02 hexa ke dalam register AH. Ini 8 byte. Tipe byte atau simbolnya directive byte. Kalau yang word, data word berarti misalkan word AX, 1234H. Ya, ingat ya, satu angka di heksadesimal itu artinya ada 4 bit kalau dikonversi ke bilang biner. Jadi kalau ada 4 berarti ada 16 bit. Jadi data word. Ya, seperti ini. Ya, bisa juga ya seperti ini untuk immediate addressing. Kan sama ACI kan, mau AH, kutip A. Nah, seperti ini. A di sini kan kode SCI kan. Ingat ada kutipnya di sini. Kutip atas single quote itu dari kan 41 kan. A-nya biasa dikonversi. Ini kan kalau SCI-nya mereka 41. Jadi ini 40 hexa kan nih. Seperti ini. Itu bisa. Kalau data word gimana? Data word misalnya di sini kan satu huruf A itu jumlahnya 8 bit. Ya. Kenapa 8 bit? Ya, Anda bisa lihat kan kode ICI-nya A itu 41 kan. ICI-nya A kalau dikonversi jadi 41 hexa. Nah, 41 hexa itu kalau Anda dikonversi kan jadinya berapa? Misalkan 4 itu 000 kan satu angka itu 4 bit kan, 8 bit kan jadinya. Kalau misalkan 4 AB misalkan mau berarti kalau AB kan 16 bit kan, berarti mau AX, kutip 6 AB. Nah, seperti ini. Nah, itu sama-sama menggunakan email addressing. Ya, aturan yang tidak bisa email addressing tidak bisa angka atau variabel data sebagai tujuan. Misalkan begini. Mob 90,AL tidak bisa. Ya, ini tidak bisa. Jadi harus ya registernya sebagai tujuan. Oke, next. Ya, simbol assembly untuk banyak cara gitu ya. Untuk letter untuk huruf H, letter H itu kan sebagai hexa. Ya, misalkan tadi mau AH 02 simbol itu ya, atau H gini. Itu adalah hexa. Ya, jadi kemudian jika hexa data dimulai dengan letter, di assembly membutuhkan data memulai dengan 0
Contoh ini ya, misalkan di sini F2 kalau ketika Anda begini misalkan mob AH F2. Nah, ini nanti nggak mau. Nanti takutnya kebacanya sebagai not image addressing. Cuma kan pakai kutip atau dia mau bacanya di direct addressing nantinya. Jadi di sini ditambahkan dengan 0 ya di sini. Jadi hexadesimal of 2 is used. Jadi ditambahkan dengan 0 depannya. Ini nanti nggak pengaruh, cuman untuk membedakan bahwa ini adalah bilah hexadesimal. Kemudian desimal data memastikan dibutuhkan sebagai kode untuk adjustmentnya. Jadi kalau misalkan Anda nggak tampak ada simbolnya, ini kan simbol hexa 1, 2. Nah, ini adalah hexadesimal. Ini adalah contoh hexadesimal. Jadi kalau tidak ada simbol, masuknya ke tanda yang kalau tidak ada yang namanya tanda simbol letternya H, simbolnya bilangan yang letter, oktal sama biner, berarti adalah defaultnya adalah desimal. Kemudian teratur SEI, kemudian ketika untuk biner dengan B ya. Jadi kalau Anda misalnya punya angka mob AH 0001B, ini adalah berarti bilangan biner angkanya, letternya simbolnya dengan B. Atau ada beberapa assembly dengan huruf Y. Ya, ada beberapa kan kata-kata yang kemarin bahasa kalian tergantung perangkatnya itu. Ya, kemudian setiap statement language juga berisikan dengan beberapa bagian. Ada 4 bagian, itu ada label. Yang paling kiri itu kita label. Jadi kayak di praktikum kan label misalkan star. Labelnya star. Ya, misalkan terus simbol name dengan nama lokasi. Kemudian untuk buat yang namanya label ya itu semua label dimulai dengan huruf ya, dengan dengan huruf ya, tidak boleh menggunakan angka atau apa duluannya. Kemudian tidak boleh dimulai dengan seperti ini, simbol numerik. Kemudian juga label itu tidak boleh lebih dari 35 karakter. Ya, tidak boleh spasi. Ini kan cuma baru 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sampai 35 karakter. Kemudian label itu menjelaskan program mengidentifikasikan nama dari lokasi untuk menyimpan data untuk sebagai tujuan. Ya, kemudian opcode itu didesain sebagai instruksi opcode. Kemudian selanjutnya ini untuk kelompok berikutnya. Setelah ini adalah ada kelompoknya opcode. Ya, kalau misalnya saya bilang tadi mob AH02 ini adalah opcode. Ya, opcode. Jadi kode sebagai menandakan kepada user bahwa ini adalah mengcopy data nilai dari 02 ke register AL ya, opcode ini ya, move itu. Jadi opcode nanti banyak, ada add, ada sebagainya, cuman dibaca dengan kode mnemonik dengan move ya. Kita pertemuan depan gimana ngitung opcode ini. Kemudian opcode lanjut ya, untuk berikutnya itu ada comment field ya. Ingat untuk komen di bahasa kita dengan tanda koma. Jadi kalau ada 4 tadi kan di sini ada label misalkan star. Nah, kan 4 kan. Jadi artinya di sini ada yang namanya label, ada operan, ada opcode atau mnemonic, kemudian operan 1, operan 2 sama jadi ada operan. Di sini ada opcode, kemudian di sini ada label, misalnya di sini ada 4 komen ya, itu untuk ada di baris ketika di bahasa rakitannya sintaknya. Kemudian ada addressing adalah proses data pada register suatu alamat efektif ya, efektif address. Alamat ini sifat pada bit berikut setelah opcode instruksi.
Ya, ini menjadi data. Contohnya mop AX,10H ini adalah alamat efektif. Menjadi data pada alamat 100H ke AX. Ya, ini lokasi memori yang seperti ini tandanya. Jadi kalau ada hafid seperti ini ada lokasi memori. Jadi menyalin data pada alamat. Nah, ini alamat seperti ini. Kalau lokasi memori alamat 100H ke register AX. Kemudian mendefinisikan variabel A di B data byte. Nah, untuk yang ini contohnya adalah cara untuk deklarasi variabel. A ini adalah kalau kita di PHP misalkan ini adalah variabel. Ya, ini adalah DB di sini adalah simbolnya kalau seperti ini, dolar ya kalau di PHP. Ya, seperti ini. Nih, mana ya? Ya, dolar seperti ini nih. Nah, kalau di Java misalkan DB di sini misalnya tipenya tipe integer, A-nya A, kemudian 989H ya. Ini kalau menggunakan apa namanya? Menggunakan Java misalnya. Kalau menggunakan ini adalah DB. DB ada tipe datifnya variabel nih. DB-nya adalah direktif untuk kenapa ini pakai DB karena 16 hari ini 8 bit 89 89 kan satu angka kan 8 bit. Jadi kalau misalkan data word ya udah tipenya misalkan A variabel no variabelnya word ya wordnya DW ya DW kemudian 1 2 3 4 H. Nah itu deklarasinya. Ini namanya ketika direct addressing seperti ini contohnya mop a al, a. Jadi ini ada deklarasi dulu sebelumnya, dideklarasi dulu sebelumnya a ini akan diambil ke sini. Sama kayak kalau saya misalkan di Java, saya misalkan deklarasi begini tadi integer a sama dengan 5 misalkan. Ketika saya memanggil ngeprint sistem dot out dot print sini A ya berarti nanti saya akan munculkan ketika di print angka 5 di printnya. Berarti di sini ketika A di B89 deklarasi dulu ininya variabelnya variabel nilainya sama dengan 5 ini nilainya 89H ya seperti ini deklarasinya ya kalau untuk di bahasa Python. Jadi variabel dulu tipe datanya atau kalau di sini ukuran ya kalau di bahasa rakitan kemudian nilainya seperti ini. Jadi tipe data kalau di Java kemudian baru variabel ini kebalikan kan. Kemudian sama dengan dulu sama dengan nilainya. Ini kan nilainya 89 kemudian titik koma semikolon. Nah, direct data address seperti ini. Jadi mop AL A. Nah, ini A di sini udah deklarasi duluan dipanggil. Nah, ini. Jadi kalau misalnya Anda pakai kutip sini, nah seperti ini, itu namanya mode addressing, immediate addressing kan. Nah, membedakan seperti ini. Jadi ini adalah A ini ada nilainya 89. Itu direct addressing. Jadi sebenarnya huruf A ini di atas lebih terdapat sebut lokasi memori yang memiliki offset A yaitu 89. Di opsi 89 pada statement data DS. Jadi A di sini bisa dibilang sama dengan sebuah nama variabel bahasa pemrograman aplikasi ya, C++ dan Java dan sebagainya. Ini adalah cara contoh dari direct addressing. Kemudian direct addressing juga dengan instruksi mop transfer data antara memori lokasi memori pada data segmen dan ke data 8 bit AX 18 bit atau IX 32 bit. Biasanya 3 bit long instruksinya. Contohnya seperti ini mop AL data. Nah, ini variabel data di sini. Load AL from data segment memory location data 1 2 3 4. Nah, ini data ini beralamat di lokasi memori 1 2 3 4. Nah, jadi kan kalau deklarasi lagi seperti tadi misalkan data tipenya gitu kan. Kemudian ini 1 2 4 berarti kan ini ya karena alamat ini data AL data berarti data ini diambil dulu berarti data DB misalkan nilainya berapa ini alamat data DB berapa nilainya. Jadi data adalah simbol memori lokasi ya
Untuk yang kayak seperti tadi ini kayak variable, ini ada deklarasi seperti dulu, deklarasi seperti ini isi datanya. Jadi kan kalau nggak ada nanti error gitu ya. Kemudian 1 2 3 4 aktua heksadesimal lokasinya, lokasi dari datanya. Ya, kita lihat di sini. Gambar ini operasikan mob AL1234 instruction ketika DS 1000H. Data segmen ya, kan data segmennya. Jadi instruksi copy, isikan member lokasi 211234H into AL. Nah, dapat dari mana 1124H ini adalah register yang sebenarnya tadi prosesor, ini adalah memori ya. Jadi ini ada berapa nih? Satu, dua, satu, dua, tiga, empat. Ini ada 20 bit ya. Jadi kalau 16 bit kan ada segini nih. Satu, dua, tiga, dua ya. AL di sini ada effective address itu dibuat ya. Ingat ya, ini adalah effective address yang seperti ini. Alamat semuanya effective address nih. Alamat realnya, memorinya. Jadi dibuat address dibuat itu dari nilai 1234 ya 1234 nilai lokasinya offset addressnya dan 10.000H 10.000 itu data segmennya 10.000 tempat dari mana 10.000 data segmennya dapatnya dari pertama DS kan 10 1000 ya 1000 atau 1000 apa namanya kemudian ini jadi 10.000 dikalikan dengan 10H apa kamu sudah dibilang dikalikan dengan karena ini adalah memori 16 bit kemudian ini adalah memorinya ada 20 bit ini kan segmen jadi dikalikan dengan 10 kan kemarin 10 kemarin jadi 10.000 dikali 10 jadi kan 10.000 ditambahkan dengan 1 2 3 4 jadilah yang namanya 1 1 2 3 4 seperti itu. Jadi apa namanya alamatnya dari MOB AL 8H ya 8A ya. Jadi satu ini ada 16 bit nih ya. Sorry 8 bit. Jadi kalau nanti di sini misalkan MOB 1 2 3 4 1 2-nya di sini 3 4 di atas. Nah, ini dapatnya mulai dari 1 1 2 3 4 di sini 8A-nya. Kemudian indirect addressing hampir sama dengan direct addressing, bedanya hanya alam efektif dari operand tidak disimpan di byte berikut setelah opcode instruksi, tetapi tersimpan pada salah satu register indeks atau register basis. Ya, jadi mana yang termasuk register indeks itu adalah SI sama BI register ini ya, ini termasuk yang register yang namanya indeks. Kemudian kalau yang termasuk dalam indeks, termasuk yang namanya basis basis atau lokasi memori ini adalah termasuknya BX sama BP. Jadi, register indirect addressing biasanya digunakan untuk mengakses suatu data yang banyak, misalkan sebuah array atau string. Ini dia mendapatkan alamat efektif dari suatu data dari perintah LEA. Ya, ini untuk alamat efektif. Ya, load effective address berarti alamat ininya diambil nih, alamat ininya, alamat realnya. Itu menggunakan yang namanya LEA. LEA register kemudian data. Jadi artinya seperti kayak kemarin, misalkan LEA DX, misalkan datanya pakai tadi deklarasi dulu misalkan data DB deklarasi DB data kemudian 1 2 3 4 HL 5H misalkan. Nah, berarti nanti dipanggil ketika mau LEA DX, 125 dengan memanggil nama data seperti ini. Dia mengalami alamat memorinya. Jadi alamat alamat data ini diambil alamatnya posisinya di mana gitu, posisi efektifnya itu misalkan di posisi 1 2 3 4 5 6. Untuk mengakses saat yang efektif ditunjukkan register adalah didapatkan dengan tanda huruf siku itu aksesnya. Ini alamat lokasi memori. Nah, pakai siku.
Jadi gunakan sebagai SI sebagai petunjuk offset, maka segmen DS digunakan, sedangkan bila digunakan BP sebagai petunjuk offset. Jadi kalau BX DISI petunjuk offset, kalau segmen DS segmen untuk register BP sebagai petunjuk offset, maka segmen SS yang digunakan. Jadi kalau BP pasangannya SS. Nah, ini contohnya untuk direct addressing MOP AX BX. Nah, seperti ini. Ini lokasi memori, ingat ya. Untuk mengakses yang namanya direct addressing menggunakan yang namanya seperti ini. Ya. MOP AX DX. Jadi lokasi kopikan lokasi memori ditujukan dengan BX ke register AX. Menjadi isi lokasi memori yang opsinya disimpan dalam register BX, offsetnya 16 bit ya, ini kan 6BX 16 bit pada segmen data DS ke register AX. Ya, kalau ini tidak bisa. Ini lokasi memori tidak bisa. Ini dibolak-balik bisa, dibolak-balik misalkan MOP di sini BX dalam base ini koma A itu bisa dibolak-balik, ini bisa dibolak-balik bisa gini juga. Misalkan MOP BX kecil gede nggak pengaruh ya sini. Nah, ini bisa juga, tapi kalau seperti ini tidak bisa, tidak diizinkan. Kemudian di dalam beberapa kasus untuk direct addressing itu membutuhkan spesifikasi ukuran data untuk basic assembly directive byte PTR, word PTR, di word PTR or keyword PTR. Nah, ingat ya, jadi ada ini menunjukkan PTR itu kan pointer, byte itu tipenya, tipe datanya. Jadi kalau misalnya seperti ini, map misalkan map apa namanya, seperti ini map BX ya, seperti ini koma 12 misalkan H. Nah, seperti ini lokasi memori. Jadi ini tidak kelihatan. Ini berapa, meskipun diketahuan nih adalah 12 6 8 bit gitu ya. Tapi dia nggak kelihatan gitu. Karena angka ini apa namanya? Karena kalau misalnya kelihatan kalau bagian register, kalau begini kelihatan nih. Nah, itu adalah 16 bit misalkan MOV AL, 12H misalkan. Ini kan ketahuan nih. Karena AL itu ada register 16 bit 8 bit. Kalau itu tidak bisa. Jadi biar kebaca dia menunjukkan bahwa ini ada 16 bit, ada 8 bit, berarti tambahin dengan kita menggunakan ini. Berarti move bit VTR baru di sini adalah BX ya, 12H. Nah, itu salah satu pencontohan. Kalau word PTR berarti ya tipe ininya yang banyak, yang gede. Berapa? Bukan 12, 8, jadi 8 kayak 16 bit. Ini 32 kalau di word itu 32 bit, kalau keyword itu 16 bit. Ya, sudah 64 bit. Nah, kemudian base plus index addressing. Nah, dari bacanya base plus itu kan berarti base itu adalah kelompoknya tipe ini seperti BP itu base ya. Jadi perbedaan direct karena indirect addressing data di base register itu memegang melokasi memori dengan bentuk array. Index register apa namanya memegang posisi relatif untuk elemen array. Di sini ada apa namanya, yang mana BP address itu adalah memori data, tapi dengan sistem register adalah BP untuk menyederet efektif addressnya. Nah, base plus itu ya, base plus apa namanya berarti ada apa namanya base plus index. Jadi kalau yang namanya contohnya kalau base, kelompok base itu ada BX, ada BP ya. Kalau yang namanya indeks itu ada kan DI sama dan SI kan. Berarti nanti untuk subprogramnya itu ada kelompok-kelompok BE atau BP kemudian plus ya, plus tambah antara DI atau SI pilih ya. Itu base makanya namanya base plus index addressing.
yang paling gampang seperti ini. Nah, seperti gini ya. Ini contoh pengalamatan untuk base plus. Nah, ini mob DX ya, ini register DX ya. Kemudian BX plus DI. Nah, ini artinya base kelompoknya B kan BX tadi. Ini bisa aja diganti dengan BP plus misalkan D kan atau ini kan DI sama SI kan. Nah, mob DX, dia kopikan lokasi memori BX plus DI ke dalam register DX. Kemudian apa namanya Intel Assembly Equipment Addressing Mode menampaknya kadang seperti ini BX DI contohnya atau di set dengan BX plus DI ya. Jadi seperti ini di instruksinya itu mov DX, BX DI atau ditulis dengan assembly. Jadi bisa seperti ini tulisnya, bisa dengan seperti ini. Tergantung beberapa yang namanya prosesor. Jadi yang namanya base plus index itu ada kelompok base-nya, kelompok dari base kan tadi base itu ada base index kan namanya. Base itu ada dua, ada kelompok BX atau BP ya. Kok BX itu kan lokasi memori, jadi bisa ini termasuk dalam kelompok ini jadi purpose register juga kan. Kemudian kalau yang indeks itu adalah SI sama DI. Jadi harus salah satu di base plus berarti salah satu dari ini, kemudian plus indeks ya salah satu ini, plus itu tambah. Nah, kalau digambarkan seperti ini, contoh bagaimana base plus index addressing mendukung function mob DX BX plus I interaction. Jadi gimana cara di ini gambarkannya itu. Jadi memorinya itu addressnya itu 02010. Ya ini adalah 20 bit ya. Ke dalam akses gimana DS 100H, BX 100H dan DI adalah 0010H. Pertama di sini adalah nilai BX-nya, nilai DX-nya itu adalah ini ada nilai pertama untuk BX di sini 100H ya. 100H. Kenapa di sini ada kemudian apa namanya untuk DI itu kelompok 010 ya 010 jadinya apa namanya ketika ada BX sama DI tambahkan kan BX sama DI tambahkan jadi 1000 ini 1000 ditambah dengan 0 karena plus kan BX plus DI jadi BX itu kan berapa tadi BX itu apa namanya diidentifikasi dia bernilai 1000 untuk alamatnya kemudian DI itu adalah 0010 kan plus ditambahkan kan ditambahkan dapat 10010 kemudian ditambahkan dengan DS 0100 ya. Kemudian DS itu kan data segmen karena ini adalah ini kan hitungannya kan 16 bit ya. Apa 16 bit kan 1000 kan ini ya. Kalau memori kan ya jatuhnya 20 bit nih. Biar kali 2 jadi 20 bit kan jadi ada 5 kan. 5 angka nih. 5 digit untuk hexa. Jadi ini kalikan 10 DS-nya. Jadi DS-nya tadinya dapat 100 jadi 1000. Jadi tambahkan dengan 10 100 ditambah 1010 kan udah nih tambahkan dengan 1000 jadi dapatnya 200. 200 kan 16 bit jadi kan 20 bitnya jadinya 0 tambahin 0 depannya 02010. Jadi untuk pertama untuk AX untuk ini kecilnya 03-nya ada posisinya di apa namanya itu kecil di 0200. Kemudian untuk AB-nya adanya di nilai yang namanya 02011. Jadi dia adalah satu ini satu slot memori satu alamat lokasinya ada 8 bit isinya. Register relatif addressing jadi ini adalah persamaan dari base index addressing dan ada displacement itu adalah pergeseran geser ya alamatnya. Jadi data segmen memori dialamatkan dengan menambahkan pergeseran ke dalam konten base index register. Jadi register relatif. Jadi ketika mob AX ya mob AX BX tambah 1000 ini namanya pergeseran. Ya ini bisa BX apa namanya bisa kelompoknya
indeks ya. Ini baik itu kelompoknya base. Jadi tambahkan dengan ada pergeseran, itu register relative addressing. Berapa? Berarti selama 1000 heksa ke depan. Ya. Jadi digeserkan ada nilainya baik itu ditambahkan dengan pergeseran angkanya berapa gitu ya. Itu base plus. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi register array 0222 EBX ya-nya berapa? Ini adalah pertama nilai untuk EBX-nya itu adalah 1000, kemudian DS-nya kan 2000 kali 10, kemudian di sini adalah untuk EBX 100 ditambahkan jadi 11.000, kemudian ditambahkan dengan DS jadinya 100 dari 2000. Jadi dimulai angka untuk yang namanya AA 076 dia adanya nolnya dia 03100 ya. Ini ingat jika ditambahkan dengan DS itu dikali 10H, tadinya DS kan DX itu sekitar 200 ya, 200 kali 10 dikalikan 10 jadi 2000. Kemudian untuk si apa namanya di sini untuk EBX-nya itu kan 100. Ini 100 ya, 1000 sorry 1000 ditambah dengan ini 100 dari yang namanya alamat IBEX sendiri. Jadi 0100 ditambah dengan 1000 jadinya dapatnya 1100. Sorry yang 1000 ini dapat dari mana? 1000 itu pas pergeserannya ya, itu pergeseran plus H. Jadi awalnya BX itu datanya adalah 100 ditambahkan dengan 1000. Jadi 11.000. Ya, jadi di instruksi DS kali 110H 2000H dengan jadi 310. Jadi alam memorinya 03100H. Kemudian base relatif plus index addressing. Ini adalah persamaan dari base plus index addressing. Ditambahkan juga di plus ditambahin lagi dengan pergeseran. Ya, gunakan base register atau index register. Jadi gunakan kelompoknya base register yang ada BP, SP gitu ya. Terus BX ya, BX untuk yang indeks sama dengan DI, S, SI. Tipe addressingnya itu 2 dimensi array atau memory data. Ya, nah ini untuk pengalamatan data dengan base relative plus index. Jadi di sini contohnya mau AX, nah ini kan ada 2 nih, BX kelompoknya plus S lagi plus pergeserannya. Jadi contohnya itu kita ada yang kelompoknya base-nya ya, kemudian plus indeksnya, ada indeksnya ditambah dengan relatifnya pergeserannya ada nih 100H lengkap nih ya. Itu contoh yang namanya mode addressing base plus index, base relative plus index. Jadi harus ada base-nya, ada BX sama BP, relatifnya itu ada pergeseran, plusnya itu dengan indeks itu ada SI atau DI. Nah, di sini ada pergeserannya 100H ditambahkan dengan BX dan SI dari offset address di mana data dengan data segmen. Addressing mode ini terlalu kompleks untuk Precious ini jadi sering digunakan. Ini terlalu agak susah ya. Jadi semoga ini agak susah hitungnya. Ini contohnya untuk digambarkan. Contoh base relative plus indexing menggunakan move. Jadi AXBX itu diketahui di sini untuk TS-nya 1000 ya tetap ya. AX itu untuk ABX pertama lokasi memori di 0020 ya, ini 0020, kemudian ditambahkan SI-nya itu SI adalah 0010 ya, ini 10 ditambahkan kemudian plus 1000 ditambahkan pergeseran 1000 ya, plus sama dengan 1000 0020 jadi 030 ditambah 01H jadi 0130. Kemudian DS-nya itu kan dikali 10H jadi DS di 10.000 di 1000. Jadi di sini ada 10.000. Nah, ya ini ya. Kemudian dapatlah yang namanya baca 10130. Ini A3 16.
Jadi AX jadinya adanya di lokasi memori 1030 1013 H. Oke, kemudian untuk tugas, ya kan, untuk kalau tidak ada pertanyaan, tidak paham, boleh Anda nanya nanti di di grup WA, ya grup WA kelas, atau Anda bisa nanya di classroom atau di kota sendiri. Ini tugasnya, Anda di instruksinya apakah yang salah dengan instruksi mop BL kali CX. Jadi dari Anda jelaskan apa kesalahan dari baris kode ini gitu ya. Jelaskan nanti. Misal nomor 2, apa yang dengan apa yang salah nih, apa yang salah dengan instruksi mop CS AL ya, sorry. Kemudian pilih instruksi untuk masing-masing tugas berikut. Copy IBX into IDX. Nah, Anda gimana? Codingnya seperti apa? Ya. Copy S itu index BX, copy DS to index X dan sebagainya. Kemudian nomor 4, sebutkan mode addressing dari baris program 2 ini. Jadi Anda per baris ini A, B, C termasuk mana? Misalkan ini termasuk mode addressing, termasuk mode immediate addressing. Bisa nih ya. Bisa. Nah, ini apa gitu. Itu untuk mengerjakannya. Oke, mungkin itu yang bisa sampaikan untuk materi ini, untuk hari ini, untuk saya record. Silakan kalau pertanyaan bisa langsung WA grup atau ke grup atau ke Classroom boleh, atau ke portal juga boleh. Silakan dikerjakan tugas ini, waktunya selama seminggu ya, sampai sekarang hari Selasa, berarti hari Senin bukannya. Oke, terima kasih semuanya untuk menyimak materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.